Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Balai Latihan Kerja Praya atau disingkat BLK Praya adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Tugasnya adalah untuk melakukan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Nah, berikut ini kami informasikan alur pelatihan kerja yang dilakukan di BLK Praya mulai dari proses pendaftaran sampai pelatihan selesai nantinya. Nah, bagi teman-teman yang punya niat untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK Praya, pastikan untuk menyaksikan informasi ini sampai selesai agar kalian mengetahui kira-kira apa sih yang akan dilakukan nantinya setelah mengikuti pelatihan di BLK Praya. Untuk dapat mengikuti pelatihan di BLK Praya, sebelumnya teman-teman harus mendaftar dulu di BLK Praya. Teman-teman mendaftar dengan langsung datang ke kantor BLK Praya di setiap hari jam kerja. Jam kerja dari hari Senin sampai Kamis, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan hari Jumat, mulai jam 8 pagi sampai jam 11, istirahat, nanti kemudian jam 2 masuk lagi sampai jam 4.30 sore. Tidak perlu membawa persyaratan apapun saat mendaftar. Teman-teman hanya tinggal datang ke kantor BLK Praya, kemudian mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan. Oh iya, jangan lupa, setelah mendaftar, pastikan untuk mendapatkan kartu bukti pendaftaran, karena kartu ini nanti akan digunakan sebagai kartu masuk mengikuti ujian seleksi peserta. Setelah mendaftar, teman-teman tinggal mengikuti seleksi peserta. Jadwal seleksi peserta nantinya akan diinformasikan oleh BLK Praya melalui SMS ke masing-masing nomor HP calon peserta. Informasi juga akan diumumkan melalui grup Facebook BLK Praya Lombok Tengah. Saat seleksi peserta nanti, teman-teman akan menjalani 2 macam tes. Yang pertama, tes tulis. Berisi soal-soal pengetahuan umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui kompetensi umum masing-masing calon peserta pelatihan. Yang kedua, tes wawancara. Tujuannya adalah untuk mengetahui minat, bakat, motivasi, dan semangat mengikuti pelatihan dari masing-masing calon peserta pelatihan. Seleksi peserta diperlukan untuk memilih prioritas terbaik calon peserta yang paling layak untuk mengikuti pelatihan nantinya. Karena biasanya jumlah pendaftar untuk masing-masing jurusan pelatihan selalu lebih banyak daripada kuota peserta pelatihan yang tersedia. Misalnya kuota pelatihan 32 orang. Jumlah pendaftar biasanya mencapai 100 orang lebih. Jadi untuk memilih 32 orang dari 100 orang tersebut diperlukan seleksi peserta pelatihan. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilakukan, pihak BLK memerlukan waktu beberapa hari untuk mengoreksi dan merekap nilai tes tulis dan bobot tes wawancara. Kemudian memberikan peringkat nilai bagi masing-masing calon peserta. Penentuan kelulusan dan pengumuman kelulusan ditentukan dari peringkat nilai tersebut. Misalnya, jika ada 32 orang yang lulus, maka calon peserta yang berhak mengikuti pelatihan adalah peringkat pertama sampai 32. Setelah pengumuman kelulusan, calon peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan daftar ulang pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan ketika pengumuman kelulusan dilakukan. Saat daftar ulang, teman-teman harus melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir bagi yang punya masing-masing 1 lembar, foto setengah badan 3x4 dan 4x6 latar biru masing-masing 2 lembar. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus sebagai calon peserta pelatihan, namun tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, akan dianggap mengundurkan diri untuk digantikan oleh calon peserta yang lain. Saat daftar ulang, teman-teman juga nanti akan diminta untuk membaca tata tertib pelatihan selama di BLK, kemudian menandatangani surat persetujuan untuk mematuhi tata tertib tersebut. Dengan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran,
bersiap dan bersedia untuk dikeluarkan sebagai peserta pelatihan. Calon peserta yang sudah dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri, baik karena tidak melakukan daftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan, atau karena melanggar peraturan pelatihan di BLK Praya, nantinya memang akan digantikan oleh calon peserta yang sebelumnya tidak lulus dengan ranking di bawahnya. Misalnya dari 32 orang yang lulus, ternyata ada 2 orang yang mengundurkan diri. Maka yang menggantikannya adalah ranking 33 dan 34 yang tidak lulus sebelumnya. Setelah masa daftar ulang selesai, termasuk bagi peserta pengganti, teman-teman selanjutnya akan menjalani kegiatan orientasi pelatihan. Biasanya berlangsung antara 2-3 hari. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan lingkungan BLK Praya, sekaligus memperkenalkan seluruh karyawan dan semua instruktur yang ada di BLK Praya. Pada saat orientasi pelatihan, teman-teman juga nanti akan mempersiapkan workshop masing-masing dan alat-alat pelatihan yang akan digunakan ketika pelatihan berlangsung nantinya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa orientasi peserta pelatihan adalah kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh calon peserta pelatihan di BLK Praya. Tidak mengikuti orientasi berarti dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh calon peserta yang lain. Setelah orientasi selesai, teman-teman selanjutnya akan menjalani masa pelatihan keterampilan di BLK Praya yang ditandai dengan dilakukannya pembukaan pelatihan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Keterampilan yang diajarkan untuk masing-masing jurusan tentu sangat berbeda dengan jurusan yang lainnya. Jadi, untuk informasi lengkap tentang keterampilan apa saja sih yang akan diajarkan di masing-masing jurusan, akan diinformasikan di video berikutnya. Jadi, bagi teman-teman yang berniat untuk mengikuti pelatihan di BLK, pastikan sekarang teman-teman sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi di video berikutnya. Sehingga teman-teman sebelum memilih jurusan apa kira-kira yang cocok bagi teman-teman, sudah mendapatkan informasi tentang apa saja yang diajarkan di masing-masing jurusan. Sehingga ketika memilih jurusan, teman-teman sudah merasa pas dengan jurusan yang dipilih. Fasilitas yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti pelatihan di BLK Praya antara lain perlengkapan peserta atau ATK, seragam pelatihan, modul pelatihan, konsumsi selama mengikuti pelatihan, transport peserta, sertifikat dan asuransi kesehatan bagi seluruh peserta. Setelah pelatihan keterampilan selesai dilaksanakan, teman-teman selanjutnya akan melakukan 2 bentuk ujian. Ujian pertama dilakukan oleh instruktur masing-masing. Biasanya dilakukan di hari terakhir ketika pelatihan selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana teman-teman bisa menyerap materi pelatihan yang sudah diajarkan selama ini oleh masing-masing instruktur. Ujian kedua adalah uji kompetensi. Pada dasarnya sama saja dengan ujian pertama. Tapi uji kompetensi pengujinya adalah dari orang luar, dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama pelatihan berlangsung. Tentu saja, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat pertama adalah sertifikat telah mengikuti pelatihan keterampilan di BLK Praya. Siapapun yang mengikuti pelatihan keterampilan sampai selesai akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan ini. Yang kedua, bagi teman-teman yang berhasil lulus uji kompetensi oleh BNSP juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Sertifikat kompetensi ini ibaratnya sama seperti SIM. Betul Anda bisa naik motor, tapi kalau tidak punya SIM kan tidak boleh pakai motor. Nah, sertifikat kompetensi ini adalah seperti itu. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan negara tentang
kapasitas dan kompetensi keterampilan Anda. Tentu saja, Anda boleh datang kapanpun ke BLK Praya. Siapapun alumni BLK Praya yang sudah membuka usaha mandiri atau bekerja di tempat orang lain, kemudian menemukan sesuatu hal yang belum dipahami, boleh berkonsultasi apapun terkait dengan hal tersebut kepada instruktur masing-masing untuk lebih mendalami lagi keterampilan yang sudah diajarkan oleh instruktur sebelumnya. Lalu, bagaimana jika teman-teman misalnya tidak punya KTP, tidak punya ijazah, atau tidak pernah sekolah, atau sudah bekerja, atau misalnya bukan orang Lombok Tengah? Bolehkah ikut pelatihan di BLK Praya? Jawabannya insya Allah akan kita bahas tuntas di video berikutnya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan sekarang teman-teman sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya tentang BLK Praya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.